Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Joyastiono, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Vokasi, Prodi D4 Teknik Listrik dengan NIM 24091387039. Jadi di video kali ini eh, saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menerangkan apa itu HTTP, MQTT, dan COAP. Jadi langsung saja ke pembahasan. HTTP itu adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web atau yang disingkat WWW, triple W. HTTP adalah dasar bagi komunikasi antar klien seperti browser web dan server web yang memungkinkan pengguna mengakses halaman web dan sumber daya lainnya. Fungsi dari HTTP itu sebenarnya banyak, teman-teman. Tapi yang saya masukkan atau yang saya paparkan itu hanya 3. Nah, yang pertama itu transmisi data, lalu yang kedua itu mendukung navigasi web, dan yang ketiga keamanan. Jadi, HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mentransfer informasi di web yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan server secara efisien. Nah, selanjutnya itu ada MQTT. Jadi MQTT juga protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan jaringan yang tidak stabil seperti IoT atau Internet of Things. Dari MQTT digunakan untuk mengirimkan pesan antara perangkat atau aplikasi dengan cara efisien, asinkron, dan berbasis publish subscribe. Jadi pengertiannya hampir sama dengan HTTP, yaitu sama-sama dirancang untuk jadi protokol komunikasi. Lalu selanjutnya, apa itu COAP? COAP adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat IoT atau Internet of Things. Jadi COAP adalah protokol yang ringan dan dapat digunakan dalam jaringan dengan bandwidth rendah, latensi tinggi, atau kondisi jaringan yang tidak stabil. Protokol ini dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force untuk memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi secara efisien dan dapat diandalkan. Fungsi COAP banyak, namun yang saya masukkan seperti sebelumnya hanya 3. Jadi yang pertama itu desain yang ringan, terus ada UDP atau kepanjangan dari User Data Protocol, lalu 3 dukungan untuk multicast. Jadi COAP ini juga protokol komunikasi, sama-sama sangat cocok untuk di perangkat IoT, hampir sama dengan MQTT. Dia sama-sama perangkat yang dirancang dengan keterbatasan sumber daya dan jaringan yang tidak stabil. Baik, kita lanjutkan saja. Perbedaan dari ketiga protokol itu. Jadi ketiga protokol tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada desain, cara kerja, serta tujuan penggunaan masing-masing protokol. Jadi HTTP cocok untuk aplikasi web umum,
tetapi tidak efisien untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, MQTT sangat cocok untuk IoT yang membutuhkan komunikasi asinkron dengan pengiriman pesan yang dapat diandalkan dan efisien dalam penggunaan bandwidth. Sedangkan COAP dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, cocok untuk jaringan IoT yang tidak stabil atau dengan latensi tinggi, dan memiliki kelebihan dalam efisiensi dan multicast. Jadi dari ketiga protokol ini hanya satu yang berbeda, hampir berbeda dalam pengaplikasiannya. Di HTTP ini sangat cocok untuk di aplikasi web umum. Sedangkan di MQTT dan COAP itu cocok untuk perangkat IoT. Sama-sama cocok untuk perangkat IoT. Nah, dan MQTT dan COAP itu sama-sama diperancang dengan sumber daya yang terbatas. Namun MQTT itu lebih lebih ke perangkat IoT yang membutuhkan komunikasi asinkron. Jadi pengiriman pesan yang dapat diandalkan dan efisien dalam penggunaan bandwidth. Sedangkan COAP itu dia memiliki kelebihan dalam efisiensi dan multicast. Baik, kita lanjutkan. Oh. Jadi sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.